Oke, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan kembali mengajarkan kalian bagaimana menggunakan strategi yang bisa dibilang simple juga, tetapi perlu tambahan indikator lain. Karena ini adalah melihat area jenuh jual dan jenuh beli. Sebenarnya indikator ini adalah sebuah pelengkap. Bukan dikatakan bahwa 100% benar ya. Ini hanya menambah keyakinan kita bahwa itu adalah sebuah area terbaik untuk kita melakukan short sell ataupun long buy position. Nah, indikator tersebut adalah ini, stokastik. Kalau kalian masuk ke trading view, klik indikator yang di sini. Nah, di sini akan kalian tulis saja stokastik. STO kastik. Akan muncul bagian indikator itu. Nah, ketika muncul itu bagiannya di bawah sini. Bagi yang belum tahu, di sini ada yang namanya daerah overbought dan oversell. Jenuh jual ataupun jenuh beli. Ketiga garis yang ini, garis bawah yang ini adalah area di atas 80 itu adalah sudah termasuk overbought ataupun orang-orang sudah beranggapan bahwa ini harganya sudah tinggi, ini harus turun. Maka banyak orang yang melakukan penjualan. Tetapi begitu juga sebaliknya. Di area 20 ke bawah ini dinamakan adalah area oversold. Di mana area ini adalah sebuah area di mana harga sudah turun, sudah terlalu turun. Psikologi market beranggapan bahwa harga ini harus naik. Harga ini tidak seharusnya di sini, ini harus naik. Maka banyak orang yang melakukan pembelian. Nah, kalau kita langsung terjun ke market, kita lihat di mana letak-letak ataupun area yang menjadi dasar orang melakukan pembelian. Nah, pertama kita harus tahu dulu sudah di mana garis stokastik itu berada. Oke. Nah, di sini kita melihat harga sudah terjun. Ini deras sekali terjunnya, sangat signifikan. Kalau kita gabungkan dengan indikator stokastik, daerah biru ini sudah mencapai daerah oversold. Ini menandakan bahwa orang-orang sudah beranggapan, ini harganya sudah terlalu dalam, ini harus naik. Nah, ditambah lagi adanya cross antara perpotongan garis biru dan orange. Ketika garis biru ini cross di daerah oversold, maka harga akan naik. Dan memang pada tanggal 14 Oktober 2023 kemarin, Bitcoin naik ya, dari harga 26.700 sekian ke harga 26.900. Itu ada 200 pips loh. Itu banyak ya. Kalau kita melakukan perdagangan di sini long position dengan risk reward 1:2. Nah, kita sudah profit di sini. Kita sudah profit di sini. Nah, sebaiknya kita tidak boleh mengandalkan hanya dengan satu indikator. Kita perlu menambah keyakinan kita bahwa itu adalah area terbaik. Dengan apa? Saya biasanya menggunakan support dan resisten ya. Support dan resisten itu seperti kita tahu adalah salah satu basic trading ketika ingin melakukan perdagangan. Kita gabung dengan support dan resisten. Nah, kalau kita jeli melihat di sini ada support ya. Sebuah harga yang tidak bisa ditembus oleh harga dari atas ke bawah. Nah, ketika perpaduan support di sini mengenai area kita dan di stokastik mengenai oversold dan melakukan cross dengan garis orange. Nah, ini adalah salah satu area yang powerful untuk kita melakukan pembelian. Terbukti memang harga langsung mantul dari area jenuh beli ini, jenuh beli. Kita harus melakukan perdagangan di sini.
bagaimana untuk melakukan short sell? Maka kita harus mencari sebuah resisten, di mana resisten ini adalah salah satu tanda menandakan bahwa ini harga sudah di atas ya. Nah, kalau kita lihat di sini stokastik di daerah sini ya, berarti ini berada di daerah sini ya. Nah, sinilah di daerah stokastik yang ini kan sudah berada di daerah oversold ya, daerah jenuh jual ya, sudah naik tinggi ya. Kalau kita gabung dengan menggunakan support dan resisten, di sini ada yang menjadi resisten ya, di sini resisten. Nah, memang area support dan resisten itu adalah area. Kadang memang area ini ditembus oleh harga seperti ini, dia melambung tinggi tetapi dia kembali turun untuk melanjutkan penurunannya, karena ditambah lagi stokastik di sini melakukan crossing dengan garis orange. Pertama, kita set up dulu, kita lihat dulu apakah harga sudah berada di resisten maupun support. Misalnya contoh kasus ini, harga sudah berada di resisten nih, tapi kita lihat stokastiknya ini sudah berada di daerah oversold ya. Ini kan menandakan bahwa dua indikator sudah mewakilkan ataupun meyakinkan kita, menambah keyakinan kita bahwa ini adalah daerah yang sangat bagus untuk kita tradingkan. Tapi kalau gimana misalnya Kak, kalau di harga sudah di resisten tetapi stokastiknya belum di daerah oversold, itu tandanya bahwa dia kurang perfect ya. Mungkin kalau harga masih berada di resisten tapi stokastiknya belum menunjukkan oversold, mungkin itu cuman baik ya, tetapi stokastiknya tidak. Itu barat memilih pasangan, kita harus mencari yang perfect ya, dari yang baik pengertian maupun dan lain-lain. Tetapi kalau kita menemukan setup trading yang seperti itu, di stokastiknya mendukung, di support resistennya mendukung, ataupun di moving average yang lainnya mendukung, itu sempurna ya. Kalau kita menemukan setup trading yang sempurna, kita menang dalam game ini. Nah, kalau kita ukur menggunakan short position di sini, menggunakan risk reward 1:2, nah di sini kita sudah untung, kita sudah capai target profit kita di area sini. Nah, ini menandakan bahwa perpaduan indikator untuk mendapatkan harga terbaik adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan setup posisi yang bagus ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan stokastik pada video ini. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung menggunakan indikator yang lain, kalian cukup tanya di kolom komentar, nanti saya akan balas satu persatu. Oke, sekian dan terima kasih.